pagi anak-anak mem. Pagi ini kita akan mulai pelajaran kita. Masih tetap Bu Pena ya. Ayo sekarang ambil buku Bu Penamu 3A. Nah, kita masih tetap dalam tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, masih tetap subtema pertama ya. Nah, sekarang buka halaman 6. Ayo, buka halaman 6, muatan MTK, matematika. Nah, mengenai apa itu? Coba dibaca. Membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Ya, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, agar kamu dapat memahami bagaimana cara membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, terlebih kamu harus tahu nama bilangan tersebut. Ya, nama bilangan yang pertama ada satuan. Ya, lalu ada puluhan. Oke, lalu ada ratusan dan ada ribuan. Ribuan ini ya. 4 angka ya. Oke, kalau dia satuan biasanya terletak di belakang. Ya, contoh. Ya, misal 1000. Ini ya, 1000. Lalu 100. 10, 1. Nah, ini adalah ribuan. Ribuan. Dan ini adalah ratusan. Ratusan. Nah, ini adalah puluhan. Puluhan. Nah, ini adalah satuan. Nah, boleh dilihat ya. Oke, dicatat di bukunya biar tidak lupa ya. Perhatikan baik-baik. Ribuan terdiri dari 4 angka. 4 angka, ada 3 angka di belakangnya. Berarti ini dikatakan 1000. Kalau 0, 0, 0, 3 angka, 1, 2, 3. Ya, 3 angka, maka ini dikatakan 1000. Nah, kalau ada 2 angka di belakangnya, ini dikatakan 100. 1 angka di belakangnya, ini dikatakan 10. Dia puluhan, ya. Lalu, kalau terdiri dari 1 angka, katakanlah dia terdiri hanya 1 atau hanya 2 seperti itu adalah satuan ya. Paham? Satuan. Nah, ini dapat ditulis 1111 ya. 1111. Nah, dibaca 1111 ya, ini ya. Oke, paham? 1111. Oke. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, misal ya, seperti yang ada di bukumu. Tuh, 1150. Oke, sekarang kita tentukan yang mana satuan, yang mana puluhan, yang mana ribuan, dan yang mana ratusan ya. Coba, yang pertama yang paling terakhir, ingat, angka yang paling terakhir, baik dia angka 0 maupun angka 1 atau angka 2 pun dia, asal dia terletak paling terakhir, itu disebut dengan apa? Satuan. Satuan ya. Lalu yang nomor 2 dari yang terakhir setelah ini masuk ke sini. Hitungnya lihatnya dari belakang ya. Oke. Angka 5 di depannya, di depan 0. Nah, ini namanya adalah puluhan. Puluhan ya. Lalu di depannya lagi 2 di belakangnya ya. Ini adalah ratusan.
ratusan ya, ratusan. Lalu ada lagi angka yang pertama. Angka yang pertama ini disebut dengan ribuan. Kenapa ini ribuan? Karena ada 3 angka di belakangnya. Ya. Ribuan, ya, ribuan. Nah, sehingga dapat ditulis ya, dapat ditulis 1, 2, 50 dibaca ya, dibaca 1000, 200, 250 ya, 1250. Atau dengan cara lain ini lihat, perhatikan. Ini angka 1. Angka 1 ini nama bilangannya apa? Ribuan. Maka dibaca 1000. Kalau 1 itu biasa dibaca dengan 1000 ya. Karena apa? Karena dia ribuan posisinya. Kenapa dia ribuan? Karena ada di belakangnya 3 angka. Ingat, yang berdiri 3 angka di belakang itu disebut dengan ribuan ya. Maka dibaca dia 1000. Lalu lihat ke depannya ada angka 2 ya. 2 ini apa? Ratusan ya, ratusan. Maka baca 2. Karena ini angka 2 maka 200 ya. Kenapa ini ratusan mem? Karena ada 2 angka di belakangnya ya. Ingat, yang berada 2 angka di belakangnya itu disebut dengan ratusan ya. Nah, tadi sudah 1000, 1200. Lihat lagi depannya ada angka 5. Angka 5 ini posisinya namanya apa? Puluhan ya, puluhan. Puluhan, kenapa dikatakan puluhan? Karena ada 1 angka di belakangnya, maka puluhan ya. 50. Kenapa 50? Karena angka 0 yang di belakangnya, maka dibaca 1250. Paham? Contoh yang pertama ya. Paham? Iya. Setelah ini kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Ya, misal saya katakan misal 2, 4, 6, 3. Oke. Ya. Nah, yang mana nilai satuannya? Yang mana puluhan, yang mana ratusan, dan yang mana ribuan? Ayo, mari sama-sama kita tentukan. Perhatikan, ingat tadi mem katakan yang paling belakang ya, yang terletak di paling belakang terakhir itu disebut dengan apa? Satuan ya. Lalu yang nomor 2 dari belakang setelah yang terakhir itu disebut dengan puluhan. Puluhan ya. Lalu yang depannya lagi ya, yang depannya lagi itu disebut dengan ratusan. Lalu depannya lagi disebut dengan ribuan. Ingat ya. Oke, dah diingat posisinya sehingga dapat kita baca ya, kita lihat ini angka 2 terletak di mana? Di ribuan. Maka baca 2463. Kenapa 63? Karena 3 ini terletak di satuan ya. Oke, perhatikan lagi. 2 terletak di ribuan, 4 terletak di ratusan, 6 terletak di puluhan, 3 terletak di satuan. Maka dapat dibaca 2463 ya.
2000 dibaca 2000. 2400. 463 ya, ini ya. 1463 ya. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Itulah menentukan nama bilangan ya. Itu menentukan nama bilangan. Lalu contoh yang selanjutnya. Ya, contoh yang ketiga. Kita tentukan dulu ya. Nah, misal ada bilangan mengatakan 3, 2, 8, 4. Nah, dibaca. Oke, dibaca. Mem, bagaimana ini, Mem? Kalau kamu masih kurang paham bagaimana cara membuatnya, maka kamu tentukan dulu di sele-selemu bentuk seperti ini ya, Nak. Oke, ambil buku sele-selemu, maka kamu tentukan dulu bentuk seperti ininya di sele-selemu supaya kamu nanti tinggal memindahkan ya, agar kamu tidak kesulitan ya, paham? Nah, contoh ini sele-sele misal ya kan, kita tulis ulang angkanya 3, 2, 8, 4. Tentukan. Tadi katanya satuan itu letak di paling terakhir. Maka langsung lihat angka yang paling terakhir itu angka berapa? Angka 4. Ini adalah satuan. Ya. Lalu angkanya selanjutnya ada angka 8. Ini adalah puluhan. Lalu angka selanjutnya ini adalah ratusan. Ya, lalu angka selanjutnya ini adalah ribuan. Ya, oke, sudah paham? Nah, kalau sudah dapat nama-nama bilangannya, kamu tinggal baca aja. Tadi kan 3 dikatakan ribuan, 2 adalah ratusan, 8 adalah puluhan, lalu 4 adalah satuan. Maka langsung baca aja 3284. Nah, tinggal tulis dong di sini. Tadi bacanya seperti apa? Langsung tulis 3284 ya. Nah, ingat kalau menulis 8 itu jangan pernah dibuat 8 ya, tapi 8 ya. Paham sampai di sini? Nah, kamu lihat ya. 3000 ya. Kalau 3000 itu ditulis 3000. Paham? 3000. 200 itu ditulis 200. Ingat, ratusan terdiri dari 3 angka ya. 2 angka di belakangnya. Itu adalah ratusan. 80 bagaimana? Terdiri dari 2 angka, maka 80. Itu dia. 4 ini adalah satuan. Kalau satuan hanya terdiri dari 1 angka, maka 4. Paham sampai di sini? Paham? Oke, Mem harap kamu dapat memahaminya ya sayang ya. Oke, sekarang lanjut. Contoh yang keempat. Saya mau kasih contoh yang keempat. Nah, karena di sini ya terdapat ada ayo berlatih. Ayo berlatih, coba baca keterangannya, biasakan. Kalau untuk mengerjakan tugas, kamu baca dulu keterangannya ya. Keterangannya nomor 1, bacalah bilangan berikut, setelah itu beri tanda centang. Ini ya tanda centang ya. Tanda centang untuk nama bilangan yang tepat. Jadi ini ada pilihan. Ada pilihan
ya. Nanti kamu centang di sini mana yang benar, oke? Contoh, misal saya kasih satu contoh soalnya, saya kasih satu contoh yang A. Bagian yang A akan saya kasih contoh ya, atau yang A ya, oke? Yang A, oke, soalnya itu berapa? 1, 1, 2, 1. Oke, pilihannya ada di situ. Pilihan. Oke, 1000, 1000, 1000, 100, 12, 12. Lalu di sini ada tempat centangnya ya. Oke, lalu pilihan yang kedua 1000, 1000, 100, 21, 21. Oke, buat di sini tempat centangnya ya. Oke, nah setelah itu kamu lihat mana bilangan cara bacanya yang benar untuk ini, untuk bilangan ini. Ya, apakah yang ini atau yang ini? Mana yang benar harus dicentang. Nah, bagaimana cara menentukannya supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah? Nah, kembali lagi kita tentukan dulu nama bilangannya ya. Tentukan dulu nama bilangannya. Yang satu ya. 1, 2, 1. Nah, ini yang terakhir adalah satuan. Yang depannya puluhan. Lalu depannya lagi itu adalah ratusan. Depannya lagi itu adalah ribuan. Nah, tinggal baca aja. Kamu lihat, yang ini ribuan, lalu ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Tinggal baca 1121. Nah, lihat yang mana bacaannya yang di sini? Yang tadi yang kita baca 1121. Maka ini yang kita centang karena ini yang benar ya. Paham? Paham? Oke, kalau paham silakan kerjakan bagian nomor 1. Oke, ini ada nomor 1 tadi yang A sudah. Sekarang kamu kerjakan B, C, D, E. Nah, lalu ada yang nomor 2. Perhatikan, baca lagi. Bacalah nama bilangan berikut, setelah itu lingkari lambang bilangan yang tepat. Nah, kamu baca ini 2940. Nah, kamu lihat yang mana dia yang di sini 2000. Kalau ada maka lingkari ya, yang benar aja yang dilingkari. Paham? Nah, yang ketiga ada di sini, tulislah nama bilangan dari lambang bilangan berikut ya. Tulis nama bilangannya ya, tulis nama bilangannya ya. Tulis nama bilangannya. Contoh, bagaimana cara menulis nama bilangan, Mem? Nah, ini contoh saya ambil yang A juga ya, yang A ya, biar jangan repot. Contoh yang A nomor 3. Nomor 3 yang A contohnya ya. Ya, saya ambil yang A ya. Jadi kamu udah benar satu nanti tuh. 3372. Oke. Maka kamu tulis nama bilangannya. Nama bilangannya ya. 3 ini di depan, maka ini adalah ribuan ya. Maka 3000. Nih 300. 72. Oke ya. Saya dipahami ya. 3372. Nah, ini adalah 3000, ini adalah 300, ini adalah 70, dan ini satuannya 2 ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Lihat di halaman
8, ada nomor 4. Nah, ini tinggal menulis angkanya ya, tulis lambang bilangan dan nama bilangan berikut dengan benar ya. Boleh dipahami? Silahkan kerjakan. Kalau sudah selesai dikerjakan untuk matematika, saya akan koreksi, maka kirim langsung ke WA saya. Oke? Untuk pelajaran selanjutnya akan saya kirim lagi WA lain ya. Oke. Terima kasih.